Viral, pelanggaran PSBB Habib Umar Assegaf sampai ditendang petugas. Beredar video di media sosial, Habib Umar Abdullah Assegaf bangil diberhentikan mobilnya oleh aparat polisi dan Satpol PP karena dianggap melanggar aturan PSBB. Dalam video tampak terjadi saling dorong, aparat Satpol PP lalu memukul dan menendang Habib Umar. Di mana hal tersebut mendapatkan tanggapan dari netizen. Salah satu akun @sorotmata212 yang memposting videonya di Twitter pada Kamis 21 Mei 2020. Lihatlah perlakuan rezim @Jokowi CS terhadap ulama di Surabaya. Ulama ternama yang menjadi korban penganiayaan di Surabaya adalah Habibana Habib Umar Assegaf bangil. Semoga pelaku penganiayaan segera tertangkap. Di mana banyak yang menyayangkan perlakuan terhadap Habib Umar ini. Sementara itu, salah satu akun @kimi5848 yang menuliskan, Satpol PP @tri_rismaharini jika benar di wilayah SBY, coba tidak begitu caranya pukul orang tua. Seperti apapun pelanggaran seorang orang tua, walaupun dia bukan ulama, tak patut diperlakukan kasar seperti itu. Terlebih ia adalah seorang ulama, panutan banyak orang. Polisi yang seharusnya melindungi justru seakan membiarkannya menjadi tontonan. Ini harus diusut. Begitulah komen dari HM Petrus. Hari ini, bulan ini, beberapa tahun belakangan ini, kaum muslimin dikejutkan dengan pengeroyokan terhadap kebenaran. Dengan kata dan istilah lain yang tidak asing di telinga kita, dengan istilah kriminalisasi. Orang dikriminalkan, yang baik dikatakan sebagai perampok, pengkhianat dikatakan sebagai orang yang benar dan jujur. Tapi sebenarnya bagi orang-orang yang membaca Al-Quran, maka ini bukanlah sesuatu hal yang baru. Ini sudah lama terjadi. 1450 tahun sebelum Masehi, ada seorang nabi bernama Musa alaihissalam. Dia juga mengalami hal yang sama, diabadikan dalam Al-Quran. Inna fir'auna wa hamana wa junudahuma. Fir'aun, Haman, junudahuma, tentara-tentaranya, kanu khati'in, 3 kelompok mengeroyok Musa alaihissalam. Bagi orang beriman, ini bukanlah cerita baru. Hari berganti, musim berubah, dunia tetap itu juga. Isinya tak lain adalah Fir'aun, penguasa yang zalim. Haman, orang cerdas, tapi kecerdasannya untuk menjilat Fir'aun. Haman, orang yang diberikan akal sempurna, tapi akalnya bukan untuk mengabdikan diri kepada Allah, tapi untuk mengikutkan hawa nafsu, mendapatkan segenggam dunia dari Fir'aun. Di bawah mereka berdua, wa junudahuma, tentara-tentara Fir'aun, semuanya dikatakan Allah sama, kanu khati'in, mereka orang-orang yang bersalah. Fir'aun mati, Haman mati, bala tentaranya juga mati menjadi santapan cacing tanah. Semuanya mati. Musa meninggalkan dunia. Nama mereka dikenang abadi. Yang satu dikenal karena jahatnya, karena zalimnya, karena aniayanya. Tapi yang satu dikenal karena baiknya, karena salehnya. Hari berganti, musim berubah, zaman berputar, isi dunia tetap itu-itu juga. Tak lama sesudah itu, 1450 tahun lamanya lebih kurang, datang zaman Isa alaihissalam. Hari itu dia juga dikeroyok, dia juga dibantai oleh 3 kelompok. Yang pertama Yahudi, yang kedua Romawi, yang ketiga mereka yang menjadi pengikut Yahudi dan Romawi. Yahudi tidak senang
karena kedatangan Isa alaihi salam membuka borok kejahatan Yahudi. Romawi tidak suka karena kekuasaan akan hilang. Perlahan-lahan pengikut Isa mulai bertambah banyak. Gelombangnya keras. Ini akan meluluh lantak, akan menghancurkan kekuasaan Romawi dan Yahudi. Adapun orang-orang awam yang jahil, yang bodoh, hanya mengikut Yahudi dan Romawi. Apa yang terjadi? Murid, pengikut setia, mereka berjanji di hadapan Allah ketika Isa berkata, wa in qala Isa bin Maryam lil hawariyin. Ingatlah ketika Isa berkata kepada hawariyin, murid-muridnya, man ansari ilallah, siapa yang akan menolong aku menegakkan agama Allah? Qala al hawariyun, murid-murid Isa berkata, nahnu ansarullah, kami yang akan menolong agama Allah. Ternyata di tengah bulu kambing yang hitam ada satu pengkhianat. Dia bernama Yudas Iskariot. Hanya disogok beberapa keping uang emas, imannya luntur. Dia tunjukkan persembunyian Isa. Saat itu juga bala tentara Romawi, pendeta Yahudi, bersekongkol mengeroyok menangkap Isa alaihi salam. Di sana mukjizat terjadi. Mukjizat selalu terjadi di akhir cerita. Allah menjelaskan dalam Quran yang nyata, wa ma qataluhu, mereka tidak berhasil membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak jadi menyalibnya. Lalu siapa yang mereka salib? Walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan dengannya. Itulah pengkhianat. Pengkhianat hanya layak mati di tiang gantungan. Pengkhianat hanya layak mati dengan mata tercabut, ditelan oleh burung gagak yang lapar. Pengkhianat hanya layak disalibkan bersama pencuri dan perampok. Itu yang dialami oleh murid pengkhianat terhadap Nabi Isa alaihissalam. Hari berganti, musim berubah. 571 tahun sesudah itu, Nun di Jazirah Arab, lahir seorang nabi terakhir, Khatamul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi pada Musa, apa yang terjadi pada Isa, terjadi juga pada dirinya. Perang itu disebut dengan perang Ahzab. Partai-partai, hizib, partai, ahzab, partai-partai. Ada partai Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah, Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, ada musyrik. Semuanya mereka berkumpul. Hari ini jamaah umrah mengunjungi Masjid 7, karena itu adalah 7 pos penggalian parit. Parit bahasa Arab Khandaq, disebut dengan perang Khandaq karena Sayyidina Salman Al-Farisi bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah turun wahyu bagaimana strategi menghadapi partai-partai ini? Nabi mengatakan tidak ada. Izinkan aku mengeluarkan pendapat. Kami di Persia menghadapi musuh dengan menggali parit yang lebar. Baiklah Salman, Nabi memerintahkan sahabat, tapi Nabi juga ikut mengangkat. Di sanalah Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri menceritakan bagaimana mata sahabat Nabi melihat perut baginda yang basah karena keringat bercampur dengan tanah liat karena mereka menggali parit bersama Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam.